kita menjadi juru damai? Pertama, jangan Anda menyampaikan satu kalimat yang menjadikan seseorang dengan seorang yang lainnya bermusuhan. Sudah pastikan. Apakah itu antara suku dengan suku, kampung dengan kampung, organisasi dengan organisasi? Jangan. Dan biasanya orang-orang semacam ini cenderung adalah penjilat dia. Karena dia menjilat sana, menjilat sini, menjadi berkepala dua. Mana menguntungkan dia dekati. Dan inilah yang luar biasa. Berkepala dua kan istilahnya orang suka mengadu domba. Munafik, sesaat di sana, sesaat di sini. Dan itu membahayakan. Nabi sangat benci orang yang semacam itu. Dan itu pemecah belah umat. Mari kita hadirkan pada malam hari ini adalah sifat mulia dan satu gelar mulia yang Allah berikan pada baginda Nabi bahkan sebelum beliau jadi Nabi, yaitu juru damai yang selalu datang membawa perdamaian dan kedamaian. Maka dari itu mari kita semuanya jangan menukil omongan yang menjadikan orang bermusuhan, sehingga dilarang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan permusuhan. Menggunjing, ngomongin kejelekan orang, bukan ngadu domba. Ngadu domba bab lain lagi, ngunjing. Kalau kita membicarakan kejelekan orang yang benar terjadi, bukan menfitnah, apalagi menfitnah. Membicarakan kejelekan orang yang benar terjadi, maka itu adalah menggunjing. Karena apa? Jika didengar oleh seseorang, menjadikan orang itu tidak senang dengan orang tersebut, dan itu awal kebencian, awal permusuhan. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang pertama, ini bagi masyarakat awam juga perlu diketahui. Dalam pandangan Islam, nasab ini persoalan yang sangat sensitif. Mau kita melakukan pendekatan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tersambung pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, saking sensitifnya Nabi memberikan pengingat. Jika nasab yang benar itu kemudian sengaja diputus, maka resikonya adalah kufur. Ma min rajulin idda'a, tidaklah seorang lelaki mengaku li ghairi abihi, kepada menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya, jalur nasabnya, fahuwa kufrun, maka dihukumi dengan kufur. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dengan pandangan tertentu mencoba memutus nasab seseorang yang sudah valid, tercatat, terbukti, dan ternyata nasab itu benar, kemudian mencoba untuk diputus, maka resikonya kufur. Ini kan masalah. Nah, kemudian juga dalam hal yang sama, ketika ada seseorang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau seseorang mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tempatnya di neraka. Nah, oleh karena itu ini persoalan yang tidak mudah. Ya, jadi jangan ditarik ke ranah kalangan masyarakat awam. Selesaikan di ranah ilmiah, ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, ada sistematikanya, sehingga tidak nanti banyak orang terjebak pada satu masalah yang ini jadi problem kemudian hari saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki nasab tertentu, kemudian tidak seperti kenyataannya, dan dia menghukumi terputus, lalu terkena kemudian dengan ancaman hadis ini? Yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi masalah. Nah, jadi nasab itu sangat sensitif, dinisbatkan kepada yang bukan dari turunannya masalah, mengaku-ngaku bermasalah, berbangga-bangga juga masalah. Ya, kita ketahui bersama dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Muslim, ketika seseorang menjelang sholat berbangga-bangga dengan nasabnya, dengan kakeknya. Ya, satu mengatakan kakeknya ini, satu mengatakan kakeknya ini, maka Nabi merespon dalam doa i'tidal itu. Ya, sami Allah liman hamida rabbana walakal hamd, sampai ke ujungnya, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, tidak ada yang lebih unggul, kakeknya si fulan atau kakeknya si fulan. Ini memberikan kesan bahwa nasab itu pada akhirnya di hadapan Allah, ya, keseluruhannya itu akan sirna seluruhnya, kecuali amal saleh kita, kecuali nilai-nilai kebaikan kita. Ya, nah inilah poin-poin yang barangkali penting menjadi catatan. Tetap penghormatan itu mesti ada.
Ya, kepada siapapun kita diajarkan untuk saling menghormati, dan kita telah khatam dengan itu semua. Ya, jangan kita hanya mengambil dalil inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia adalah ketakwaannya di hadapan Allah. Nah, di antara nilai takwa itu adalah menghormati orang lain. Di antara takwa itu menyambung silaturahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jelas ayatnya. Ini ayat pertama. Hai semua manusia, tingkatkan takwamu kepada Allah, Rabb yang menciptakan engkau dari bapak yang satu. Kemudian ada istrinya jadi ibu kalian, ada Adam, ada Hawa, menyebar jadi keturunan, ada laki-laki, ada perempuan. Bertakwalah kepada Allah yang dengan itu kalian meminta untuk menyambung silaturahim. Jadi menyambung silaturahim, saling menghormati, saling menghargai dengan siapapun, bagian dari takwa. Nah, ini kan agak miris, kita mengambil narasi takwa untuk mengatakan yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Tapi saat yang bersamaan juga ada sifat untuk mencela orang lain, mencela nasab orang lain. Ini bukan sesuatu yang proporsional. Jadi mari sekali lagi, saya tidak menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Kita semua punya kekurangan, punya kesalahan, punya celah, itu pasti. Tapi akan lebih baik bila kita dudukkan itu semua menjadi sebuah energi untuk saling menguatkan, membangun silaturahim. Alhamdulillah, dengan adanya dan Allah izinkan isu ini terangkat, tentu kita akan punya banyak hikmah. Hikmah yang selama ini tidak bisa kita dapatkan. Di antaranya apa? Hubungan silaturahim antara habaib dengan generasi yang wali songo. Masya Allah, dua-duanya adalah generasi mulia, kontribusinya tinggi ya, dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara. Ini saatnya bersatu, kemudian membangun tali ukhuwah yang kuat, bersinergi membangun bangsa ya, dalam situasi global yang tidak mudah saat ini. Tantangannya banyak, masyarakat banyak masalah ya, banyak persoalan lapar, persoalan moral. Nah, kalau sekarang pertikaiannya ada di unsur-unsur yang setidaknya harusnya menjadi teladan, kan jadi masalah yang sangat repot. Oleh karena itu saya ingin mengembalikan sekali lagi bahwa mari kita bedakan persoalan nasab ini dengan persoalan perilaku. Ya, kalau memang ada perilaku yang menyimpang, maka kita tempatkan tempat persoalan etik, persoalan moral, diperbaiki, internalnya diperbaiki. Bila ada masukan kepada habaib dan ini nyata, ada pembuktiannya, dengan segala kerendahan hati, diperbaiki di internal habaibnya. Bila memang ada penyimpangan terkait hukum, diproses seperti Nabi mengajarkannya. Bila memang yang umumnya juga berlaku yang tidak baik, diperbaiki, lalu kita sambungkan jadi islah untuk saling menyatu dalam kebaikan. Bila persoalannya terkait dengan nasab, ada soalan tertentu, maka kembali lagi, tempatkan di ruang waktu yang tepat, di ruang yang tepat, di waktu yang tepat. Karena itu saya kira ini dengan segala hormat ya, pada isu-isu kemasyarakatan ini, MUI ini tidak boleh menjadi satu figur tunggal pada personal-personal, harus jadi figur lembaga. Ya, saya kira sebagai satu lembaga ini kami memberikan dorongan yang kuat pada isu-isu yang dirasakan sudah meresahkan, ya, berpotensi konflik di masyarakat. Ada baiknya untuk bisa memanggil itu, menempatkan, membuat sebuah tim khusus untuk menjadi penilai, ya, dan didudukan untuk bisa didiskusikan dengan cara yang baik, dengan sistematika yang benar. Ini sudah tidak produktif, ya, apalagi juga sudah mulai muncul komentar dari ulama-ulama dari luar, baik yang diinfokan, dibawa membawa komentar. Ini bukan hal yang baik dari sudut pandang manapun. Maafkan saya, tidak ada maksud apapun kecuali untuk menyayangi semuanya. Saya menyayangi seluruhnya, wali songo saya sayangi, habaib saya sayangi, para ustadz, para kiai, semuanya. Bahkan bukan hanya orang Islam, non-Muslim pun, semua masyarakat Indonesia khususnya, dalam satu kesatuan negara tercinta. Sebentar lagi kita akan merasakan dan menikmati nikmat kemerdekaan. Mari kita isi nikmatnya dengan nikmat kerukunan, nikmat sila ketiga, persatuan Indonesia. Semua bersatu, semua bersinergi membangun negeri, tepikan yang kurang baik, mulai berbenah menjadi lebih baik, dan semoga Allah mengampuni kita semua dan menyatukan dalam satu barisan di bawah panji umat Nabi Muhammad SAW yang kita rindukan dan kita cintai. Maafkan saya, semoga berkenan adi hidayat. Astagfirullah wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.